Kenapa demikian? Karena masa muda adalah masa di mana layaknya jasmani masih sehat, berjalan masih kuat, pendengaran masih akurat, serta akal pemikiran pun masih cermat. Maka tak heran apabila pemuda menjadi tulang punggung suatu negara. Maka tak heran apabila pemuda menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Gelar sebagai pemuda menuntut arti bahwa pemuda adalah miniatur suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia ke depannya? Pemuda hari inilah jawabannya. Ada salah seorang bujangga hebat pada masanya, dari Mesir asalnya, namanya Syekh Mustafa Al-Gunaini. Beliau berkata, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayata." Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Dari makalah ini kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya peran sebagai pemuda dalam kemajuan suatu bangsa, betapa pentingnya peran sebagai pemuda dalam menopang kemajuan suatu negara. Lantas para hadirin, bagaimanakah sosok pemuda yang berperan penting dalam memajukan suatu negara? Imamna Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini berkata, "Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran li dzatihi." Demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanya ditentukan oleh ilmu dan takwa. Jika tidak ada keduanya, maka tidak adalah harga diri baginya. Harga diri pemuda menentukan harga diri bangsa, dan harga diri pemuda hanya ditentukan oleh ilmu dan takwa. Betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu akan menjadikan iman lebih melekat, batin lebih sehat, mental lebih kuat, serta kebijakan dan kebaikan yang akan selalu melekat dan juga meningkat. Dengan ilmu kita dapat mencegah keangkuhan, mencegah kekacauan, serta meraih persatuan. Maka tak heran apabila ilmu menjadi faktor utama sebagai bekal para pemuda harapan bangsa. Bahkan ditegaskan di dalam kitab Lubnatul Istiqlal Indonesia yang dikarang oleh pahlawan gagah, beliau Al-Habib Muhammad As-Sadsab, salah satu putra dari Jamiatul Khair, tertulis bahwasanya Al-Alim Al-Alamah Muassis li Jami'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Al-Hashim Asy'ari, beliau berkata, "La khaira fi ummatin idza kana abdaha juhala wa la tasrul ummatu illa bil ilmi." Apa kata beliau? Sungguh tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu bangsa ketika para generasinya tidak pandai, dan bangsa tidak akan menjadi baik, maju dan berperadaban kecuali dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar? Jika dilihat dari populasinya, Indonesia menempati posisi kelima potensi pasar yang besar. Dalam perspektif geostrategis, Indonesia memiliki luas pantai yang benar-benar mencapai 99.000 km. Potensi maritim yang juga tak bisa dianggap remeh, dengan kurang lebih 25% dari PDB, padahal belum teroptimalkan. Indonesia dengan sumber daya manusia yang sebanyak itu tidak bisa dianggap remeh. Anggaran negara sebesar 20% untuk pendidikan adalah salah satu bentuk realisasi mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bangsa besar seperti ini jelas tidak puas dengan hanya melahirkan Soekarno, Natsir atau Syahrir di masa lampau, namun juga berusaha mencetak generasi yang tak kalah strategis untuk menjaga napas kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, maka jangan sampai kita menjadi pemuda yang hanya haus gaya tanpa makna. Krayon gambar untuk kepala, rambutnya dioles beraneka warna, anting ke telinga, tato di tangan dan juga dada. Jangan sampai kita menjadi pemuda gigi dikawat, hobinya selfie. Kita harus menjadi pemuda otot kawat, tulang besi. Kenapa? Karena kita sebagai pemuda dan pemudi harus siap membela negeri walaupun berbeda asumsi. Kita harus siap membela negeri sekuat baja besi. Kita
segenap hati. Maka dari itu, marilah kita semua menjadi pemuda yang memiliki semangat membara seperti api untuk selalu berpartisipasi demi sebuah prestasi agar dapat membanggakan negeri ini. Kenapa demikian? Karena subhanallah rijalullah, the man of today is the leader of tomorrow. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Look what is said, don't look who is saying.